kepada Allah, ya. Dan yang ketiga ada yang dia dititipi harta, dia jaga terus sampai berkembang, sampai hartanya banyak banget, tapi ketika orangnya datang mencarinya, ya karena dia itu ada hak dia yang harus dibayarkan, maka dia serahkan semua harta yang sudah berkembang itu kepada dirinya, karena itulah harta yang dia miliki yang sudah dikembangkan, dan dia kehilangan semua itu, dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu Allah menyelamatkan 3 orang ini. Maka boleh kita misalnya, ya Allah, ya, kita boleh menceritakan dalam doa kita, ya Allah saya begini-begini, yang kita yakin itu adalah ikhlas untuk Allah, kita ceritakan kepada Allah, walaupun Allah Maha tahu tentunya, tapi kita ceritakan, kita ingin amal soleh ini menjadi sebab dimudahkannya doa kita dikabulkan, maka ini termasuk tawasul yang juga dibolehkan. Nah, selebihnya dari itu tawasul kepada orang mati, kepada kepada benda-benda, itu semua adalah tidak ada dasarnya dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Salam. Apakah dalam Islam ada konsep baiat kepada ulama atau apakah dalam Islam ada konsep baiat kepada ulama dalam kelompok tertentu? Dan bagaimana Islam melihat hal ini untuk masa sekarang, dan apakah ada batasannya? Jazakumullah khairan Ustaz. Ya. Baiat itu artinya janji setia. Ya, sebagaimana dalam hadis disebutkan, man mata wa laisa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal dalam kondisi di lehernya tidak ada kalung baiat, maksudnya dia tidak mau membaiat siapapun sebagai pemimpin, maka dia mati dalam kondisi matinya orang-orang jahiliyah di masa lampau, di mana mereka orang-orangnya nggak mau diatur, nggak mau punya pemimpin, mereka maunya sendiri-sendiri. Itu cara orang jahiliyah yang Nabi katakan, kalau kalian seperti itu berarti kalian seperti mereka kalau mati nanti. Sehingga baiat ini berkaitan dengan pemimpin, ya. Adapun kepada ulama tidak ada dasarnya. Karena kita tidak diwajibkan untuk ikut ulama tertentu. Dalam hidup kita tidak diharuskan untuk kemudian setia pada satu ulama tertentu. Ya, kalau dia berpendapat, kita harus ikut pendapatnya misalnya. Itu enggak ada dasarnya dalam Islam, tidak pernah dicontohkan juga oleh para salafus soleh. Baiat yang benar adalah baiat kepada pemimpin yang mengatur urusan kita, yang nanti dia juga menjadi pelindung kita ketika ada musuh, dialah yang akan mengerahkan pasukan untuk melindungi rakyatnya. Ya. Itulah pemimpin kita yang kita wajib berbaiat kepadanya. Adapun baiat-baiat yang diberikan kepada syekh-syekh, tarekat